Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Aprilia Maharani. Saya dari kelas 6 SIF 4. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang metode penelitian akuntansi. Untuk yang pertama ada skala pengukuran. Skala pengukuran terbagi menjadi 4. Yang pertama ada data nominal. Nominal artinya nama menunjukkan tanda atau label yang hanya untuk membedakan antara satu dengan yang lain. Contohnya seperti jenis kelamin, agama, jenis pekerjaan, dan sebagainya. Lalu yang kedua ada data ordinal. Data ordinal yaitu data yang memiliki urutan tetapi tidak mempunyai jarak perbedaan yang sama di antara rangkaian urutan tersebut. Artinya data ordinal dapat menyatakan bahwa data tersebut lebih, sama, atau kurang dari data yang lain. Contohnya seperti ranking prestasi belajar. Nilai ranking yang pertama mendapatkan nilai ranking 1000, untuk nilai ranking yang kedua mendapatkan nilai 980, untuk nilai ranking ketiga mendapatkan nilai 970. Jarak antar ranking 1 sampai ranking ketiga memiliki nilai yang berbeda. Lalu yang ketiga ada data interval. Data interval adalah data yang mempunyai perbedaan yang sama di antara rangkaian urutan tersebut, tapi tidak memiliki titik nol, absolut, atau mutlak. Contohnya ada data tes hasil belajar diberikan angka 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Lalu yang terakhir, yang keempat ada data rasio. Data rasio merupakan data yang banyak dipakai di ilmu eksakta daripada sosial. Bila menunjukkan adanya perbedaan tingkat jarak dan bisa diperbandingkan dan mempunyai titik nol absolut atau mutlak. Contohnya seperti suhu 20 derajat Celcius setengah dari suhu 40 derajat Celcius. Lalu selanjutnya ada sumber data. Sumber data memiliki 4. Untuk yang pertama ada wawancara atau angket. Wawancara atau angket biasanya merupakan sumber data yang berasal dari responden atau orang yang merespon atau orang yang menjawab pertanyaan peneliti. Lalu yang kedua ada populasi, yaitu respondennya adalah populasi. Lalu yang ketiga ada sampel atau purpose sampling, yaitu respondennya ditentukan tidak semua. Lalu yang keempat ada observasi, yaitu pengamatan langsung. Selanjutnya ada data panel. Data panel telah diketahui data cross-section merupakan data yang dikumpulkan dalam satu waktu terhadap banyak individu. Sedangkan data time series adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu terhadap suatu individu. Data panel dikumpulkan dari data gabungan cross-section dan time series. Contohnya adalah data earning per share perusahaan yang terdapat di BEI, yaitu pada tahun 2000 sampai 2014, atau data inflasi kota-kota besar di Indonesia setiap bulan selama tahun 2004. Data panel, jumlah pengamatan menjadi sangat banyak. Lalu selanjutnya ada data outlier atau outlier adalah kasus atau data yang memiliki karakteristik unik yang terlibat sangat berbeda jauh dari observasi lainnya dan muncul dalam bentuk nilai ekstrim, baik untuk sebuah variabel tunggal maupun variabel kombinasi. Contohnya seperti nilai ujian siswa dalam satu kelas yang berjumlah 40 siswa. Sebanyak 39 siswa mendapat nilai ujian dalam kisaran 70 hingga 80. Kemudian ada satu siswa yang nilainya sangat melenceng dari yang lain, yaitu mendapat nilai 30. Nah, tentunya satu siswa tersebut mempunyai nilai ekstrim sehingga disebut sebagai pencilan atau outlier. Lalu data outlier terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada outlier univariat, lalu yang kedua ada outlier multivariat.
Untuk yang pertama, outlier univariat yaitu merupakan outlier yang disebabkan oleh variabel terkait atau variabel dependen. Dapat diartikan yaitu apabila variabel dependen terdapat outlier, maka besar kemungkinan akan menjadi outlier univariat. Lalu yang kedua ada outlier multivariat. Outlier multivariat yaitu outlier yang disebabkan oleh sekumpulan variabel bebas atau variabel independen. Apabila satu atau beberapa variabel bebas terdapat nilai-nilai ekstrim, maka ada kemungkinan sanggup terjadi outlier multivariat. Lalu di sini ada penyebab timbulnya data outlier. Yang pertama, kesalahan dalam mengentry data. Lalu yang kedua, gagal mengspesifikasi adanya missing value dalam program komputer. Lalu yang ketiga, outlier bukan merupakan anggota populasi yang kita ambil sebagai sampel, tetapi distribusi dari variabel dalam populasi tersebut memiliki nilai ekstrim dan tidak terdistribusi secara normal. Lalu selanjutnya menurut Hare pada tahun 1998 untuk menentukan skor sebagai berikut. Yang pertama, jika kasus sampel kecil atau kurang dari 80, maka standar skor dengan nilai plus min 2,5 dinyatakan outlier. Lalu yang kedua, jika sampel besar, standar skor dinyatakan outlier jika nilai pada kisaran 3 sampai 4. Lalu yang ketiga, jika standar skor tidak digunakan dapat menentukan data outlier jika data tersebut nilainya lebih besar 2,5 standar deviasi atau antara 3 sampai 4 standar deviasi tergantung dari besarnya sampel. Lalu selanjutnya ada rancangan penelitian atau research design, yaitu merupakan blueprint yang menjelaskan secara singkat tapi komprehensif, meliputi tujuan penelitian, jenis penelitian, unit analisis atau populasi, teknik pengambilan sampel, rentang waktu, teknik pengumpulan data, dan analisis data. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis variabel. Untuk jenis variabel yang pertama ada variabel dependen. Variabel dependen adalah variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel ini juga disebut sebagai variabel terikat karena keberadaan variabel ini akan selalu disebabkan atau dipengaruhi oleh sesuatu, yaitu variabel bebas. Contohnya seperti pada topik penelitian pengaruh metode mengajar terhadap peningkatan prestasi mahasiswa, dapat dilihat peningkatan prestasi mahasiswa merupakan variabel dependennya. Lalu yang kedua, ada variabel independen. Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau menyebabkan perubahan pada variabel lain. Dalam hal ini adalah dependen. Variabel ini biasanya disebut sebagai variabel bebas karena sifatnya bebas untuk mempengaruhi variabel yang lain. Contohnya, ada sebuah judul atau topik penelitian pengaruh metode mengajar terhadap peningkatan prestasi mahasiswa. Dari judul tersebut, maka variabel independennya adalah metode mengajar. Lalu selanjutnya ada variabel moderasi. Variabel moderasi adalah variabel yang mempengaruhi, baik memperkuat ataupun memperlemah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Contohnya seperti pada topik penelitian pengaruh metode mengajar terhadap peningkatan prestasi mahasiswa, dapat dilihat bahwa motivasi belajar dan prestasi mahasiswa akan menjadi semakin kuat jika dosen berhasil menciptakan lingkungan belajar dengan baik. Sebaliknya, hubungan keduanya akan lemah jika dosen tidak menciptakan lingkungan belajar yang baik. Lalu selanjutnya ada variabel intervening, yaitu merupakan variabel antara atau mediating, fungsinya memediasi hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Lalu selanjutnya ada variabel kontrol. Variabel kontrol adalah termasuk jenis variabel independen yang berdasar hasil penelitian sebelumnya terbukti mempengaruhi variabel dependen. Variabel kontrol
didefinisikan sebagai variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga mempengaruhi variabel independen terhadap dependen, tidak dipengaruhi faktor lain yang tidak diteliti. Contohnya seperti perbandingan hasil X dan Y dalam melakukan Z dan sebagainya. Lalu selanjutnya di sini ada variabel dummy. Variabel dummy adalah variabel yang digunakan untuk mengkuantitatifkan variabel yang bersifat kualitatif, misalnya seperti jenis kelamin, agama, periode. Jika variabel independen berukuran kategori atau dikotomi, maka dalam mode regresi variabel tersebut harus dinyatakan sebagai variabel dummy dengan memberikan kode 0, disebut exclude group atau 1 atau include group menurut Mire pada tahun 1990. Variabel dummy dapat diinterpretasikan apabila variabel dummy secara statistis koefisien dummy signifikan apabila variabel dummy digunakan pada satu variabel independen, maka alat statistik regresi Pane. Yang kedua ada variabel dependen, maka alat statistik itu regresi logistik. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.